Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik semuanya, para santri, asyuhada yang saya hormati, alhamdulillah kita semua bisa kembali ya. Maksudnya yang ada di sini bisa kembali. Yang lain kan masih belum kembali. Mudah-mudahan segera kembali. Mudah-mudahan cepat ada jalan untuk segera kembali ke pondok, sehingga bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Sebelum saya mulai ngaji kitab ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dengarkan ya, dan nanti laksanakan. Pertama, kita ngaji Aqidatul Awam ya. Ini nama kitabnya Aqidatul Awam. Artinya Aqidatul Awam itu akidahnya orang awam. Akidah dasar yang harus dipahami oleh semua orang. Jadi kita harus paham semua ini akidah. Harus tahu semua, harus meyakini semua ya. Kalau kita ingin selamat. Orang ibadah itu syarat mutlaknya harus tahu dia itu mau beribadah kepada siapa. Iya kan? Saya tanya, sampean ibadah itu kepada siapa? Tahu Allah siapa? Nah, ada yang bisa jawab gak Allah siapa? Ya nanti kalau habis belajar kitab Aqidatul Awam ini tahu Allah siapa. Jadi kita mungkin ibadahnya masih nerawang. Ibadah ke siapa? Karena kita akidahnya belum mantap. Ibadahnya masih remang-remang. Karena akidahnya belum mantap. Jadi harus mantap dulu akidah sehingga nanti ibadahnya khusyuk. Ketika sudah kenal Allah, maka insya Allah ibadahnya akan lebih bermakna daripada sebelum kenal Allah. Jadi syarat mutlak orang ibadah itu pertama harus kenal Allah. Yang kedua harus tahu tata cara ibadah. Maka nanti ada ngaji fikihnya juga. Ini ngaji tauhid. Nanti ada ngaji fikihnya juga. Ngaji tauhid untuk kenal Allah. Ngaji fikih untuk mengetahui apa? Tata cara ibadah kepada Allah. Dan saya mengambil kitab dasar ini. Kitab yang sangat sederhana. Cuman ini komprehensif, lengkap. Di kitab ini lengkap, walaupun sederhana lengkap. Karena kajian akidah itu, kajian tentang Allah Ta'ala itu disebut dikupas di sini, walaupun dalam bentuk nazom yang sangat sederhana. Nanti ini dihafal. Insya Allah saya ngajinya gak akan lebih daripada 5 bait. 5 bait ini nanti harus sampean pahami artinya, yakini, hafalkan. Paham ya? Jadi artinya paham, yakini, hafalkan. Nanti kalau masih belum hafal, belum paham, belum diyakini, jangan pindah. Jadi nanti setelah saya baca 5 bait dan saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia, sampai mencatat apa yang saya terjemahkan, kemudian dihafalkan, disetor ke saya. Jadi setor ke saya semua. Besok ketemu lagi langsung setor, nggak ngaji. Jadi itu ya, itu yang harus dipahami. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimin daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada
wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Abda'u, saya memulai, kata musonif, saya memulai. Kalau musonif yang berbicara berarti memulai nazam ini, memulai mengarang nazam ini ya. Tapi kalau kita berarti memulai mengaji. Jadi sampean terjemahkan saja, saya memulai mengaji kitab ini. Saya memulai mengaji kitab ini Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, War-Rahmani, dan sifat Rahman Allah, Wabir-Rahimi, dan dengan sifat Rahim Allah, Daimil Ihsani, di mana Allah Ta'ala itu akan terus-menerus memberikan kebaikan. Yang nutut ya. Jadi abda'u, saya memulai mengaji kitab ini dengan nama Allah dan dengan sifat Rahman Allah dan dengan sifat Rahimnya Allah, Daimil Ihsani, di mana Allah Ta'ala itu adalah zat yang terus-menerus memberikan kebaikan atau berperilaku baik kepada kita semua ya. Intinya di dalam bait ini musonif memulai mengarang nazam ini atau menulis nazam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mengaji kitab ini juga dengan apa? Juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok harus dengan Bismillahirrahmanirrahim? Bukan harus, sunnah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ngaji ini sesuatu yang penting. Jadi dalam hal apapun, kalau itu penting, disunahkan baca Bismillah. Sampean mau makan, karena itu hal penting, baca Bismillah. Mau wudhu, baca Bismillah. Mau ngaji, baca Bismillah. Dan mau apa saja dari hal-hal yang sangat bagus, yang bagus dan penting, itu baca Bismillah. Mau bekerja, baca Bismillah. Nanti kalau sudah bekerja ya, pokoknya hal-hal penting baca Bismillah. Insya Allah barokah. Makanya ada cerita itu, ada cewek punya suami fasik, nakal. Jadi suaminya itu nakal. Tapi ceweknya punya keistiqomahan, mau ngapain, mau melakukan apa saja baca Bismillah. Pokoknya baca Bismillah. Yang penting jangan baca Bismillah di WC. Jangan baca Bismillah pas lagi BAB. Itu gak baik ya. Jadi hal-hal penting yang baik itu disunahkan baca Bismillah. Jadi cewek ini udah punya keistiqomahan baca Bismillah, sampai bikin suaminya itu kesal. Istri saya baca Bismillah terus. Istrinya kan senang ya, punya istri baca Bismillah terus. Istrinya kan senang, itu nggak senang. Akhirnya dia itu ingin jahilin ya, ngeprang kalau kata orang sekarang. Ya. Akhirnya suaminya itu ngasih dompet yang isinya emas, dikasih pada istrinya. Jadi dompet yang isinya emas itu dikasih pada istrinya. Ini deh dompet, kamu taruh di lemari sana. Akhirnya sama istrinya dompet itu ditaruh di lemarinya, dan sebelum dia buka lemarinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau naruh dompetnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melepas dompetnya Bismillahirrahmanirrahim. Nutup lemarinya Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dari dekat lemarinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terus. Nah, suaminya ini ingin jahilin kayak apa? Jadi dompetnya itu ingin diambil. Kemudian nanti mau dipertanggungjawabkan kok bisa hilang. Akhirnya setelah istrinya itu pergi, cewek ini pergi,
dompetnya diambil, dibuang ke sumur. Kemudian istrinya dipanggil, "Dek, sini, tolong ambilkan dompet saya." Ini maunya dimarahin istrinya. "Ambilkan dompet saya," katanya. Akhirnya dia mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat, ya, bismillah. Ketika mau buka, Allah langsung nitip, ngutus malaikat Jibril agar dompetnya yang ada di sumur itu segera diambil dan ditaruh ke lemarinya kembali. Jadi ketika dia mau buka lemarinya, bismillahirrahmanirrahim, dompetnya ada, dikasih pada suaminya. Terkejut suaminya dan jadi jalan hidayah suaminya. Nah, itu barokahnya bismillah. Jadi dalam hal apapun itu, selagi perkara itu baik, penting, maka jangan lupa baca bismillah. Mau kembali ke pondok, bismillahirrahmanirrahim, biar cepat kerasan. Kalau mau kembali ke pondoknya itu ngamuk, nangis, tapi gak kerasa. Jadi mau kembali ke pondok, baca bismillah. Setelah nyampe di pondok, alhamdulillah, buang semua gitu. Pikiran-pikiran yang ada di rumah buang semua. Lepas semua pikiran-pikiran yang ada di rumah. Prinsipnya orang mondok itu di rumah ya di rumah, di pondok. Tinggalkan semua, HP-nya tinggalkan dalam pikiran. Orang-orang yang pernah dihubungi ketika di rumah tinggalkan semua. Kita fokus belajar di pondok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu barokah. Mau makan banyak, makannya sedikit, nggak baca bismillah, ya nggak kenyang beneran. Banyak nggak baca bismillah, nggak kenyang juga. Jadi ada yang ikut serta makan, setannya. Katanya begitu. Nah, bismillah itu ada lafaz Allah ya, bismillah. Perhatikan nih keterangannya, nanti takut ditanya. Ini ngaji ini juga nanti dipersiapkan untuk acara. Bismillah ya, Allah. Allah itu nama ya, kata Allah, lafaz Allah itu dicatat. Lafaz Allah itu nama bagi zat. Jadi lafaz Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Paham ya? Jadi bismillah, Allahnya itu nama bagi zat yang wajib ada. Paham ya? Zat itu ada dua, ada zat yang wajib ada zat yang mungkin ada. Zat yang wajib ada itu namanya Khaliq, zat yang menciptakan Allah, ya. Jadi zat yang menciptakan kita itu namanya siapa? Khaliq. Siapa? Khaliq, Allah. Kenapa kok Allah Ta'ala itu yang menciptakan kita? Karena yang wajib ada. Jadi Allah Ta'ala itu wajib ada, zat yang wajib ada. Tahu maksudnya zat wajib ada itu? Gak paham ya? Jadi Allah Ta'ala itu zat yang wajib ada, artinya wajib ada. Allah tidak pernah tidak ada. Jadi Allah tidak pernah tidak ada. Sehingga kalau ada orang bertanya, sebelum Allah ada, bagaimana misalkan? Karena itu pertanyaan sudah salah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu zat yang wajib ada. Kalau zat itu wajib ada, berarti ada dan tidak dimulai adanya. Ada dan tidak akan berakhir adanya. Paham? Zat wajib ada itu ada dan tidak dimulai adanya. Ada dan tidak berakhir adanya. Tidak diakhiri adanya. Tidak akan pernah berakhir adanya. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala itu ada, kenapa? Allah Ta'ala itu ada dan adanya Allah Ta'ala itu wajib. Kalau adanya Allah Ta'ala itu wajib, berarti Allah Ta'ala itu ada dan tidak dimulai adanya. Paham ya? Jadi kalau ada orang bertanya, kapan Allah ada? Salah. Kenapa? Karena pertanyaan itu sudah bukan pertanyaan yang bisa dilontarkan tentang Allah, tapi pertanyaan yang boleh dilontarkan kepada manusia. Dan adanya Allah itu tidak akan pernah berakhir. Itu namanya wajib. Berarti Allah Ta'ala itu nama bagi zat yang wajib wujud. Kalau kita wajib apa mungkin wujud? Mungkin, jaiz, boleh. Sehingga saya boleh tanya, misalkan Muiz, kamu kapan ada? Kapan lahir? Boleh. Kalau Allah ditanya, Allah kamu ya, nggak bisa. Jadi Allah nggak bisa ditanyakan kapan lahir. Kemudian misalkan ada orang
lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak benar. Karena Allah taala tidak mungkin tidak mungkin untuk tidak ada. Paham ya? Jadi berarti zat itu ada dua, ada zat, perhatikan ya. Zat itu ada dua, ada zat yang wajib ada zat yang tidak wajib ada atau mungkin ada. Paham? Dan Allah itu nama bagi zat yang wajib sehingga tidak boleh Allah Ta'ala ini dijadikan nama orang. Kalau corona kan boleh dijadikan nama orang. Ada anak sekarang namanya corona atau COVID-19, macam-macam anak. Ada gugus tugas COVID-19. Nah, itu nama itu tidak baik, nama kayak gitu tidak baik. Kenapa? Karena corona itu kan identik dengan penyakit. Kok anaknya dikasih nama penyakit? Ya, itu enggak baik. Nama itu nama-nama itu bagus. Paham ya? Bismillah. Allah sudah tahu ya. Jadi Allah tadi apa Allah itu? Allah Ta'ala, Allah itu nama bagi zat yang wajib tahu zat yang wajib ada itu siapa? Yaitu zat yang wajib ada, berarti adanya tidak dimulai dan tidak akan diakhiri. Tidak ya? Allah. War-Rahmani. Rahman ini salah satu dari sifat Allah. Paham ya? Rahman ini salah satu dari sifat Allah. Dan dengan sifat Rahman ini Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang pokok. Paham? Jadi nanti nikmat itu ada nikmat yang pokok, ada nikmat yang tidak pokok. Nikmat penunjang. Nikmat pokok itu artinya nikmat primer. Paham ya? Kalau nikmat penunjang itu artinya nikmat sekunder. Paham ya? Ar-Rahman ini berarti Al-Mun'im bijalail. Jadi Allah Ta'ala punya sifat Rahman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu zat yang memberikan nikmat berupa nikmat yang pokok. Jadi Allah Ta'ala itu punya sifat Rahman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu memberikan nikmat berupa nikmat yang pokok. Nikmat primer. Contohnya apa nikmat primer itu? Nikmat iman. Nikmat Islam. Ini namanya kita ini bisa beriman, bisa berislam, bisa iman, bisa Islam karena sifat Allah yang apa? Yang Rahman ya. Jadi kita beriman, berislam. Kenapa? Karena sifat Allah yang berupa sifat apa? Ar-Rahman. Karena sifat Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im, zat yang memberikan nikmat berupa nikmat-nikmat pokok. Paham ya? Rizki itu nikmat, termasuk nikmat yang pokok. Sehat itu nikmat yang pokok. Paham ya? Rizki ya. Rizki itu nikmat yang pokok. Sehat itu nikmat yang pokok. Nah, nikmat-nikmat yang pokok ini Allah berikan kepada makhluknya dengan sifat apa? Dengan sifat apa? Dengan sifat Rahman. Karena Allah memiliki sifat Rahman, maka Allah memberikan rizki-rizki yang primer tadi, yang pokok itu. Wabirrahimih. Nah, ini adalah sifat Allah, di mana dengan sifat ini Allah memberikan rizki yang sekunder, yang cabang. Paham ya? Jadi bukan rizki, nikmat yang tidak pokok, yang cabang, yang sekunder ini Allah berikan dengan menggunakan sifat apa? Sifat Rahim. Paham ya? Jadi Rahim itu apa? Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Jadi zat yang memberikan nikmat berupa nikmat yang lembut-lembut atau nikmat yang cabang, nikmat yang sekunder. Contohnya apa? Tahu? Contohnya iman kita kuat. Iman itu ada dua, ada iman yang kuat, ada iman yang tidak kuat. Yang pokok kita diberikan iman. Jadi nikmat yang pokok kita diberikan iman. Tapi kemudian diperbaiki iman kita, itu namanya berarti nikmat cabang. Paham ya? Nikmat yang sekunder. Kalau tadi nikmatnya primer, kalau ini nikmatnya sekunder. Paham ya? Paham aja? Kalau paham? Ya lo tuh paham kalau paham. Ya, jadi ya. Contohnya rizki itu kan nikmat pokok. Cuman rizki ada dua, ada yang rizkinya banyak,
ada yang rezekinya sedikit. Kalau yang banyak berarti Allah telah memberikan berarti Allah telah memberikan nikmat yang sekunder dengan sifat apanya? Rohimnya. Jadi kalau kita tuh rezekinya banyak, berarti kita dapat rahmat Allah berupa sifat rohim, dengan sifat rohim Allah. Kalau iman kita bertambah, berarti kita dapat rahmat Allah dengan sifat rohim Allah. Orang sehat itu beda-beda, orang sehat ya. Sehatnya saya dengan sehatnya sampean beda. Saya sehatnya standarnya makelo nyelok. Nah, walaupun ada agak apa ya? Munyelo apa ya bahasa Indonesia? Pegal-pegal itu masih apa? Masih sehat. Tapi kalau sampean sehatnya kan memang benar-benar sehat. Jadi beda-beda tingkatan kesehatan itu beda-beda. Nah, orang yang sama Allah diberikan kesehatan dengan sehat yang benar-benar sehat, itu berarti mendapatkan rahmat Allah dengan sifat apa? Dengan sifat rahim Allah. Kalau sehatnya dengan sifat rahmat Allah, imannya dengan sifat tambahnya iman dengan rezeki yang banyak, itu dengan sifat apa? Kalau rezekinya sedikit berarti ya dapat sifat rahmannya Allah ya. Daimil ihsan. Allah Ta'ala itu juga punya sifat daimil ihsan. Artinya Allah akan terus memberikan kebaikan kepada kita. Coba perhatikan, pernah nggak sekali dalam 1 detik saja Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita? Kita yang sakit, apakah lepas dari kebaikan Allah? Nggak akan lepas. Kita sakit. Contohnya kita sakit apa? Sakit kepala, hanya sakit kepala. Yang lain masih berfungsi, berarti masih dapat kebaikan Allah. Masih makan enak. Yang makan gak enak, kakinya masih bisa jalan. Nah, ini namanya maksudnya Allah Ta'ala itu tidak akan pernah lepas memberikan kebaikan kepada kita. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri baki bila tahawuli. Falhamdulillah. Adapun segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Pujian itu, perhatikan ya, pujian itu adalah sebuah pekerjaan, kan? Perhatikan. Jadi orang itu, pujian itu sebuah pekerjaan yang muncul atas dasar mengagungkan orang, ya, atas dasar mengagungkan orang yang memberikan nikmat. Jadi pujian itu adalah sebuah pekerjaan yang muncul, ya, atas dasar karena telah ada nikmat. Baik nikmat itu diberikan kepada kita atau diberikan kepada orang lain. Paham ya? Itu namanya pujian. Jadi tidak cukup dengan hanya alhamdulillah, itu masuk pujian juga. Cuman pujian itu lebih luas daripada itu. Pujian itu pekerjaan yang muncul karena ada nikmat. Baik nikmat itu kita rasakan ataupun orang lain rasakan, sehingga kemudian kita memuji. Jadi atas dasar mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Bisa dengan lisan, paham ya? Dengan lisan. Berarti gimana kalau kita namanya memuji orang yang memberi nikmat dengan lisan? Kita diberikan mulut ini sehat, bisa berbicara. Kita gunakan mulut ini dalam hal-hal yang positif, buat zikir. Itu namanya memuji. Jadi walaupun kita gak ngomong alhamdulillah, menggunakan lisan kita, mulut kita dalam hal-hal yang positif, berkata yang baik-baik, itu namanya sudah muji kepada Allah. Paham ya? Jadi kalau diberi mulut sehat, mulut ngomongnya macam-macam, sering soan gitu kan. Pokoknya kata-katanya itu gak baik-baik. Itu berarti tidak syukur, tidak memuji Allah. Jadi memuji itu adalah sebuah pekerjaan yang muncul atas dasar mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Baik nikmat itu diberikan kepada kita atau diberikan kepada orang lain. Bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Bisa dengan arkan fisik. Kalau lisan berarti kan berbicara. Bisa dengan pekerjaan. Kita punya kaki digunakan dalam hal-hal yang positif. Pokoknya
bentuk nikmat-nikmat ini kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Dikasih duit digunakan dalam hal-hal yang baik. Itu namanya ya. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Al-Qadimih, yaitu zat yang qadim. Jadi Allah Ta'ala itu kalau pengen tahu Allah, ini salah satunya. Jadi pengantarnya. Allah Ta'ala itu zat yang qadim. Artinya qadim apa? Artinya qadim, Allah Ta'ala itu ada dan tidak ada awalnya. Jadi adanya Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya. Paham ya? Jadi beda kan dengan kita. Kalau kita ada awalnya enggak? Kapan kita ada yang lahir tahun 2020, 2019, 1992 dan seterusnya. Kalau Allah Ta'ala itu ada dan tidak ada awalnya. Itu namanya qadim. Paham ya? Qadim. Al-Qadim, Al-Awwal. Ini sebenarnya sama. Al-Awwal itu artinya adanya Allah Ta'ala itu sebelum adanya sesuatu. Jadi sebelum sesuatu itu ada, Allah sudah ada. Tapi tidak dimulai adanya Allah. Paham ya? Jadi sebelum alam ini ada, Allah sudah ada. Tapi adanya Allah tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Wal akhir. Jadi al-qadimih yang qadim, al-awwalih yang pertama, wal akhirih dan yang terakhir. Artinya terakhir itu terakhir tapi tidak terakhir tapi tidak akan berakhir. Jadi Allah Ta'ala itu terakhir tapi tidak berakhir. Ingat ya, kalau kita ada akhirnya, sehingga dalam mungkin setahun 2 tahun ke depan kita nggak tahu kalau kita akan berakhir. Jadi Allah Ta'ala itu terakhir dan tidak berakhir. Al-Baqi ini artinya Allah Ta'ala itu kekal. Artinya kekal, Allah Ta'ala itu ada dan tidak ada akhirnya. Paham ya? Al-Baqi yang kekal. Artinya kekal, Allah Ta'ala itu ada dan adanya tidak adanya tidak tidak akan, dia tidak berakhir, kekal dan tidak akan pernah tidak ada. Bila tahawulin, jadi tidak akan pernah berubah-ubah. Summa salatu wassalamu sarmadan, kemudian solawat wassalam dan keselamatan, sarmadan selamanya, ala nabi semoga tercurah limpahkan kepada nabi, semoga tercurah limpahkan kepada nabi. Khairiman, yaitu sebaik-baiknya orang, qad wahada, yang mentauhidkan manusia. Itu sebaik-baiknya orang yang mentauhidkan manusia. Artinya mentauhidkan manusia itu yang membawa manusia beriman kepada satu Tuhan, ya. Yang membawa manusia beriman kepada satu Tuhan. Wa alihi, dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi ini maksudnya di sini ada yang fi maqamid doa. Jadi keluarga Nabi itu kalau yang dimaksud adalah sholawat dan salam ini adalah doa, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi ini siapa? Orang-orang mukmin. Jadi wa alihi itu maksudnya semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada keluarga Nabi, itu maksudnya orang-orang mukmin. Paham ya? Di wa alihi dan keluarga Nabi yakni orang-orang mukmin. Bisa juga maksudnya keluarga Nabi itu yaitu Bani Hashim, bisa juga Bani Hashim. Washabihi, dan sahabat-sahabat Nabi, waman tabi'ah, dan orang-orang tabi'ah yang ikut sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, dan orang-orang yang ikut jalan agama yang benar, yaitu agama Islam, jalan agama yang benar. Wayra mubtadi, bukan ahli bid'ah, Ahli bid'ah ini orang-orang yang
melakukan amal-amal atau meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dari agama. Paham ya? Jadi ahli bid'ah itu orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi ghairu mubtadi tadi bukan ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah itu? Orang, catat, orang-orang yang melakukan pekerjaan atau meyakini keyakinan tanpa ada dasar dari agama. Tanpa ada dasar dari agama. Itu namanya ahli bid'ah. Kalau ada dasar agamanya, ada dasar dari Al-Quran, ada dasar dari hadis, ada dasar dari pendapat-pendapat ulama yang terpercaya. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan, keyakinan yang kita yakini itu tidak dilakukan oleh Nabi, itu bukan bid'ah dan pelakunya bukan ahli bid'ah. Paham ya? Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak berarti selalu bid'ah. Yang bid'ah itu ketika tidak ada dasar agamanya, baik dari Al-Quran, hadis, atau qiyas, ijma, itu tidak ada dasarnya, tidak ada dasar dari pendapat ulama juga. Jadi kalau masih ada mengikuti Quran, hadis, dasarnya ada dalam Quran, dalam hadis, dalam qiyas dan ijma dan pendapat ulama, itu berarti masih belum masuk kategori bid'ah dan pelakunya bukan ahli bid'ah. Mungkin itu saja ya sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini besok dihafal 4 bait. 4 bait ya, itu dihafal. Tapi nanti saya mungkin nanti akan sedikit saya tanya-tanya yang saya pelajari sekarang. Misalkan masih ingat Allah itu siapa? Allah itu adalah zat apa tadi? Nama bagi zat yang wajib wujud. Kalau Rahman masih ingat? Zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang pokok. Kalau Rahim nikmat. Kalau Qadim masih ingat Qadim? Allah Ta'ala punya sifat Qadim. Kalau awal, Allah ada sebelum sesuatu tanpa dimulai adanya dan seterusnya ya. Jadi 4 bait ini abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai ke wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Ahli bid'ah itu siapa? Orang yang melakukan pekerjaan tanpa ada dasar dari agama, baik itu dari Quran, hadis, ijma atau qiyas. Kalau ada dasarnya walaupun tidak pernah dilakukan Nabi, itu bukan bid'ah. Jadi jangan gampang-gampang dikit-dikit tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah karena tidak dilakukan. Ini enggak ada di zaman Nabi. Ini enggak ada di zaman Nabi. Bid'ah berarti semua. Sementara kalau bid'ah itu akan masuk neraka. Ala wa muhdatsatul umur, kata Nabi, hati-hati terhadap perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Nah, itu maksudnya bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, sesuatu yang baru tapi tidak memiliki dasar agama dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau ada dasar agamanya Quran, hadis, dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas, itu berarti bukan bid'ah. Ya sudah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.